Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Pupah. Dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi akuntansi satuan kerja dan pemerintahan desa. Yang pertama yaitu sistem akuntansi pemerintah. Nah, kalian tahu gak sih definisi dari akuntansi? Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accounting dalam Software Sapriharahap 2003-4, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Selanjutnya, tujuan akuntansi pemerintahan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Nah, tujuan dari akuntansi pemerintahan berdasarkan SAP, yang pertama, menjaga aset pemerintah pusat atau daerah yang instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Tujuan yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja. 3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat atau daerah secara keseluruhan. 4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Nah, itu 4 tujuan dari akuntansi pemerintahan berdasarkan SAP. Selanjutnya, landasan hukum akuntansi pemerintah. Nah, di sini terdapat beberapa landasan hukum. Yang pertama, menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. 7. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 8. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan yang terakhir, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan. Selanjutnya, asas-asas akuntansi pemerintahan. Asas yang pertama yaitu transparansi, adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah. Asas yang kedua, akuntabilitas, adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya, aspek dan prinsip akuntansi. Adapun aspek akuntansi yaitu ada dua, yang pertama aspek fungsi, yang kedua aspek aktivitas. Sedangkan prinsip akuntansi, pertama prinsip harga perolehan, kedua prinsip realisasi pendapatan, 3 prinsip objektif, 4 prinsip pengungkapan penuh, 5 prinsip konsistensi. Bagian yang kedua yaitu pengertian satuan kerja dan pemerintahan desa.
Yang pertama, satuan kerja. Nah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Satuan kerja memiliki 3 jenis. Yang pertama, satuan kerja pusat. Kedua, satuan kerja unit pelaksana teknis atau UPT. 3, satuan kerja khusus. Selanjutnya, pemerintahan desa atau kelurahan. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kewenangan desa. Desa memiliki 4 kewenangan. Yang pertama, kewenangan berdasarkan hak asal-usul. 2, kewenangan lokal berskala. 3, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintahan kabupaten atau kota. 4, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintahan kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang transaksi akuntansi satuan kerja dan pemerintahan desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.